Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Arya Saputri dengan NIM 53020100068 akan sedikit menjelaskan salah satu buku dari Nurcholish Madjid yang berjudul Dialog Keterbukaan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam isi buku Dialog Keterbukaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Nurcholish Madjid. Siapa sih Nurcholish Madjid? Nah, Nurcholish Madjid di sini merupakan pembaharu Islam pada tahun 1970, yang mana pemikiran beliau itu telah merefleksikan konsepsi Islam yang disesuaikan dengan modernisasi. Kerangka konseptual pemikiran Nurcholish Madjid sendiri ini berasal dari pertanyaan-pertanyaan fundamentalis. Pertanyaan fundamentalis yaitu seperti Islam merupakan agama universal. Ya, bagaimana Islam yang universal ini itu bisa tetap ada, tetap sesuai dengan kerangka kemodernan dan juga budaya lokal. Nah, saya di sini memilih salah satu buku dari Nurcholish Madjid, yaitu buku Dialog Keterbukaan. Nah, buku Dialog Keterbukaan di sini itu meliputi eh, pertanyaan-pertanyaan dari wartawan seperti Tempo dan sebagainya yang dibukukan. Jadi sebuah dialog yang diturunkan ke dalam wilayah pembaca melalui media massa. Nah, dalam buku ini sendiri itu memiliki beberapa poin. Poin-poinnya lumayan banyak dan di sini saya sedikit atau merangkum poin-poin yang kiranya itu dapat berhubungan dengan konsep moderasi di yang dinyatakan atau dalam pemikirannya Nurcholish Madjid ini. Poin-poin itu ada yang pertama, negara Islam produk isu modern, selanjutnya mencari kebenaran yang lapang, apa kata kiai saja, mahasiswa jadi katup pengaman, dan antar umat jangan saling menggeneralisasi. Lanjut, di sini akan menjelaskan terkait moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid. Nah, moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid adalah cara pandang, sikap, atau praktik beragama dalam kehidupan bersama yang memperhatikan nilai adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Oke, next. Di sini akan membedah sedikit dari poin-poin tadi, itu membentuk konsepsi moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid. Yang pertama itu terkait Islam dan juga Pancasila. Jadi menurut Nurcholish Madjid, untuk Islam dan juga Pancasila ini sebenarnya agama di atas atau di bawah Pancasila itu tergantung perspektif masing-masing orang, masing-masing individu. Dari perspektif individual, agama adalah primer, Pancasila sekunder. Banyak orang menerima Pancasila karena motif agama, sedangkan pada konteks kenegaraan, Pancasila di sini itu primer karena dimiliki oleh semua orang. Nah, untuk orang yang menganggap bahwa agama sebagai ideologi, maka Pancasila adalah saingannya. Sedangkan kalau orang itu menganggap bahwa agama ini adalah sumber etika, maka Pancasila adalah lanjutannya. Jadi yang mendukung terlaksananya etika-etika yang ada di agama. Lanjut, selanjutnya itu terkait kerukunan. Ya, menurut Nurcholish Madjid atau Cak Nur, kerukunan itu dihadirkan atau menghadirkan kerukunan itu ketika kita sudah percaya kepada kitab suci dan juga nabi. Jadi menurut Cak Nur, kerukunan ini seharusnya bukan sekedar koeksistensi, melainkan kooperasi. Koeksistensi ini melakukan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi bukan hanya koeksistensi tapi kooperasi. Nah, kooperasi di sini itu lebih ke kesadaran akan aspirasi gitu. Jadi sadar bahwa ini adalah kebutuhan dan ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara, bukan hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Menurut Bernard Lewis di sini, menurut Bernard Lewis itu kalau misalkan seseorang lebih dekat atau semakin dekat dengan pusat kotanya Islam seperti Mekah, Madinah, maka toleransinya itu akan semakin tinggi. Contohnya kalau di Indonesia ada orang yang sholatnya berbeda, langsung dicap seperti ini. Sedangkan ketika kita di Mekah ataupun di Madinah, itu tidak ada lagi tuh ungkapan bahwa seperti ini, karena mereka sudah paham adanya toleransi. Nah, sedangkan menurut Cak Nur, bukan hanya terkait geografi saja, tetapi ketika Muslim ini telah
dekat dengan Al-Quran, maka tingkat toleransi atau kerukunannya itu juga akan semakin kuat. Beda jauh dengan seseorang yang tidak mengenal sama sekali atau mengenal agama Islam tuh hanya sekedar fikihnya, bukan Al-Qur'annya, bukan tafsirannya. Jadi ketika fikihnya berbeda, maka langsung dijudge, langsung disalahi. Seperti itu. Nah, Cak Nur juga di sini ada sebutan istilah yaitu Al-Hanafiyah As-Samhah, yaitu mencari kebenaran yang lapang dan toleran tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Selanjutnya adalah pandangan Nurcholish Madjid terkait Partai Islam. Jadi Nurcholish Madjid sendiri atau Cak Nur di sini menganggap bahwa banyak orang yang happy, banyak orang yang bergembira itu atas Islamnya, bukan karena partainya. Kalaupun misalkan partai Islam atau seseorang Islam naik ke partai itu, kalau kata Nurcholish Madjid itu harus memperhatikan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Kalau misalkan nggak apa-apa, kalau misalkan orang itu mau naik ke parlemen, mau ada partai, mau ikut partai, tetapi tetap ada batasan atau tetap memegang prinsip-prinsip Islam. Gak bisa tuh kalau misalkan dia naik tapi tidak memperhatikan apa yang di tujuan awalnya, apa yang diinginkan awalnya, yaitu ya memperkuat Islam dengan cara jalur politik misal. Nah itu nggak apa-apa asalkan orang itu naik dengan menaikkan nilai-nilai Islam juga bersama dengan dia. Kalau misalkan nilai Islam itu hilang ketika dia naik ke parlemen, itu disebut sebagai kemunafikan. Seperti itu. Gerakan mahasiswa, ya, poin terakhir itu terkait gerakan mahasiswa. Ini juga sebagai refleksi konsep moderasi dari Nurcholish Madjid sendiri, kita masukkan ke dalam gerakan mahasiswa pada zaman saat ini. Sebenarnya faktor yang dimiliki mahasiswa ini tuh menurut Nurcholish Madjid itu ada 4. Pertama, muda, sehat badan, sehat ekonomi, dan punya kecerdasan atau intelektual. Jadi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu adalah sebagai trial and error, jadi yang bisa mengawasi bagaimana kinerja pemerintah, mengkritik bagaimana pemerintah itu tidak sesuaikah, apa sesuaikah, itu melalui gerakan mahasiswa. Karena Nurcholish Madjid itu menyebut kalau misalkan gerakan mahasiswa ini akan memberikan efek rombongan atau bandwagon effect, yaitu yang berasal dari satu orang akhirnya tuh orang lainnya mengikuti. Jadi menjadi pada tergerak untuk melakukan hal yang sama atau hal-hal yang dikatakan mengkritik pemerintah lah dengan dipancing oleh gerakan mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin lebih ke harus bisa menjadi pembaharu Islam, harus bisa menjadi perubah atau yang dilabelkan kepada mahasiswa seperti agent of change dan sebagainya itu semestinya mungkin harus diperhatikan lagi seperti itu biar tetap ada cross check and recheck-nya, bisa dicek oleh mahasiswa, melalui gerakan mahasiswa itu dapat menjadi bahan evaluasi juga untuk pemerintah ke depannya. Oke, mungkin dari beberapa poin itu bisa disimpulkan bahwa memang dalam kehidupan kemodernan dengan kemajuan teknologi ini perlu adanya tetap memegang prinsip Islam. Disebutkan juga dalam Nurcholish Madjid itu bahwa yang terpenting itu bukan negara Islamnya, tetapi nilai-nilai yang ada dalam Islam. Itu yang perlu diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Dari Islam dan Pancasila, kerukunan, partai Islam itu memang sesuatu hal yang perlu ada. Tidak boleh adanya kefanatikan, perlu adanya rukun seperti sebutan dari Cak Nur yaitu Al-Hanafiyah As-Samhah yang mencari kebenaran yang lapang dan toleransi tanpa kefanatikan dan juga tidak membelenggu jiwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan konsep moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid dalam buku Dialog Keterbukaan atas kesalahan dalam berucap dan berperilaku. Mohon maaf. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.